Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Salsabila Khairunisa dengan NIM 13118202508, mahasiswa semester 3 Program Studi Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Pada tugas pertama yang diberikan oleh Ibu Elvi Sunarsi selaku dosen pengampu pada mata kuliah pencemaran udara, kali ini saya akan membahas tentang apa itu pencemaran udara, dampak yang ditimbulkan bagi kesehatan, dan juga solusi yang dapat kita lakukan untuk mencegah pencemaran udara. So, simak video selanjutnya ya. Pencemaran udara adalah peristiwa masuknya atau tercampurnya polutan ke dalam lapisan udara yang dapat menurunkan kualitas udara. Atau dengan kata lain juga dapat diartikan sebagai kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetik dan juga kenyamanan atau merusak properti. Secara umum, terdapat dua sumber pencemaran udara, yaitu yang pertama, sumber pencemaran udara akibat sumber alamiah, seperti letusan gunung berapi, kebakaran hutan, putrifikasi, dan denitrifikasi biologi. Yang kedua, yaitu sumber pencemaran udara yang berasal dari kegiatan manusia, misalnya berasal dari transportasi dan emisi pabrik. Zat penyebab pencemaran udara yang bersumber dari kegiatan manusia yaitu karbon monoksida, oksida sulfur, oksida nitrogen, partikulat, hidrokarbon, dan oksigen fotokimia termasuk ozon. Selanjutnya, ada beberapa dampak pencemaran udara bagi kesehatan. Yang pertama yaitu pernapasan menjadi terganggu. Dampak pencemaran udara dari asap kendaraan, asap pabrik, dan juga asap rokok bisa memicu terjadinya gangguan pernapasan, seperti asma, ispa, dan juga kanker paru-paru. Selain itu, pencemaran udara juga bisa berakhir pada berkurangnya kadar oksigen di dalam tubuh manusia. Yang kedua, mengganggu jalannya oksigen yang ada dalam darah. Tidak hanya saluran pernapasan, tetapi sistem peredaran darah juga dapat terganggu. Hal ini disebabkan karena karbon monoksida yang jumlahnya sangat banyak sehingga membuat kadar protein inflamasi dan jumlah kekentalan darah bertambah. Itulah yang memicu radang pembuluh darah yang bisa mengakibatkan penyakit kardiovaskular. Dan yang ketiga, memicu keguguran dan autisme. Bagi ibu hamil, polusi udara sangat membahayakan diri dan janinnya. Dampak pencemaran udara bagi ibu hamil bisa memicu peradangan di seluruh tubuhnya dan memicu kelahiran prematur. Sementara untuk janin, keadaan ini dapat mengakibatkan keguguran, asma untuk anaknya kelak, dan juga memicu autisme. Selanjutnya, ada beberapa solusi yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi pencemaran udara. Setidaknya ada 3 sektor yang bisa kita lakukan dalam penanggulangan pencemaran udara. Yang pertama, penanggulangan pencemaran di tingkat rumah tangga. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yaitu tidak membakar sampah, mematikan kompor setelah selesai, tidak menggunakan lemari es dengan menggunakan CFC, dan yang keempat, menanam tanaman di sekitar pekarangan. Penanggulangan pencemaran di tingkat wilayah dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan ikut berpartisipasi dalam penghijauan, ikut memelihara taman kota, dan tidak melakukan penebangan hutan secara liar. Dan yang ketiga, penanggulangan pencemaran di tingkat nasional. Upaya penanggulangan pencemaran di tingkat nasional ini merupakan kebijakan dari pemerintah, antara lain yaitu keharusan membuat cerobong asap bagi pabrik, dan yang kedua, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara, dan yang ketiga, memasang saringan gas pada pabrik-pabrik untuk menyaring gas buangan yang membahayakan lingkungan. Baiklah, itu tadi beberapa informasi terkait pencemaran udara yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Thank you for watching. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.